Baik, Bapak Ibu kita mulai saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witutongten, Rahayu, Bagaswaras, dan salam semua saudara. Salam Pancasila. Baik, Bapak Ibu, puji syukur Alhamdulillah malam hari ini kita tetap bisa bertemu kembali di jagongan online kita, Indonesia Merayakan Perbedaan, dengan menghadirkan narasumber kali ini yaitu dari tokoh agama Buddha yang nanti yang akan diperkenalkan lebih detail oleh moderator kita, Mbak Zela yang cantik. Dan sebelum kita mulai jagongan kita, diskusi kita, saya akan dengarkan, kita akan share screen lagu IMP dulu bagi para peserta yang baru bergabung biar mengenal lagu IMP dan lebih semangat lagi ya. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, Mari bersama, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia
Ya, mari bersatu bergandengan tangan merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita menginjak ke sesi jawaban kita diskusi kita pada malam hari ini, yang mana akan mengambil tema tentang ajaran agama sebagai solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Dan langsung saja saya panggil moderator kita pada malam hari ini dengan Mbak Zela Agit. Silakan kepada Mbak Zela untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Wulan Lestari yang telah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk memandu acara yang sangat akan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam semua bersaudara. Perkenalkan, saya Zela Agit Permadani. Saya lahir di Banyuwangi pada tanggal 22 Februari tahun 2000. Saya telah menempuh pendidikan S1 atau Strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertaraja Sabatu dengan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing Dhamma atau sharing tentang dengan tema ajaran agama sebagai solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Dengan narasumber Bante Tejapunyo Mahatera. Beliau mendapatkan penahbisan Samanera atau Pabaja Samanera dengan nama penahbisan Tejapunyo, tempat penahbisan Wat Tumpo, Bangkok, Thailand, pada tanggal 10 Mei tahun 1998 pada pukul 10:18 waktu Indonesia Barat. Nama penabis atau upajaya Prapawisarat, nama guru pembimbing atau acarya Prakrudama Prawedi, dan beliau mendapatkan penahbisan biku atau upasampada dengan nama penahbisan Tejapunyo, tempat penahbisan Wat Tumpo, Buriram, Thailand, pada tanggal 10 Mei tahun 1998 pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat dengan nama penabis atau upajaya Prapawisarat dan nama guru penahbisan atau Kamawacarya Prakrudama Prawedi dan nama guru pembimbing atau Anusawana-carya Pra-Acan-jiwarat. Berikut adalah biodata dari narasumber pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bante Tejapunyo Mahatera. Selamat malam, Bante. Selamat malam. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan Bante untuk memaparkan materi pada malam hari ini dengan tema ajaran agama sebagai solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Silakan, Bante. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam semua bersaudara. Salam Pancasila Merdeka. Para Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara semuanya yang hadir. Semoga semuanya selalu sehat, selalu berbahagia, dan tentu melalui kegiatan IMP ini, mari kita semuanya memberikan buah pikir yang terbaik sehingga bermanfaat bagi semuanya untuk satu tujuan Indonesia menjadi lebih baik dari waktu ke waktunya sampai nanti
tercapai yang terbaik. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Jadi sesuai dengan pembahasan pada malam hari ini, saya mengutip dari sebuah syair di dalam Dhammapada. Buddha pernah menyampaikan bahwa kalahkan kebencian dengan cinta kasih, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Penakluk yang sejati bukanlah orang yang mampu mengalahkan, menaklukkan orang lain, ataupun beribu-ribu musuh dalam sebuah pertempuran. Tetapi penakluk yang sejati adalah dia yang mampu mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan dirinya sendiri. Nah, tentu untuk mengalahkan diri sendiri tidak perlu menggunakan sajam atau senapan atau bom segala macam. Kalau kita berpikir mengalahkan orang lain, kita harus pastikan diri kita harus lebih apapun dari orang yang mau dikalahkan. Tetapi dengan mengalahkan orang lain yang ada adalah banyak musuh di mana-mana. Tetapi kalau kita menjadi penakluk bagi diri sendiri, mengalahkan diri sendiri, tentu kita akan menjadi cahaya, menjadi lentera yang selalu menebar kasih kepada semua orang, kepada semua makhluk tanpa terkecuali, baik melalui tutur katanya, melalui perilakunya, dan itu cerminan dari pikiran yang penuh dengan cinta kasih, rasa ulas asih. Nah, kalau seperti yang tadi saya sampaikan di depan, itu mengingatkan bahwa musuhnya ada di dalam diri kita. Maka sepatutnya untuk kita mengarahkan apa yang telah kita yakini, yang telah kita ketahui dari keyakinan kita masing-masing untuk ke dalam diri. Kita sering melihat kita membaca kitab suci hanya sekedar mungkin dihafal, atau setelah dibaca kemudian disampaikan kepada orang lain, atau setelah kita mengetahui isinya digunakan untuk mengoreksi orang lain, orang ini begini, orang itu begitu, mencari kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan bahkan terkadang menghakimi orang lain. Tapi kita terkadang tidak sadar bahwa dengan kita melakukan itu sesungguhnya menunjukkan ketidakbaikan pada diri kita sendiri. Nah, maka kata-kata seindah apapun tidak akan menjadi indah kalau diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Tetapi kata-kata akan menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang melaksanakan dari kata-kata itu. Nah, ini mengingatkan bahwa supaya kita semuanya pertama kali setelah meyakini ajaran agama itu diarahkan ke dalam diri sendiri. Kenapa? Karena selama diri kita ini masih menjadi orang yang bermasalah karena kebencian, tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima sesuatu yang berbeda dengan dirinya, apa yang ada di luar tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan-harapannya, dia timbul marah, benci, tidak puas, jengkel, sakit hati. Nah, kalau sudah timbul pikiran-pikiran seperti itu, tentu dirinya sendiri sudah menderita. Dan lebih menderita lagi kalau setelah muncul pikiran itu disampaikan kepada orang lain melalui tutur katanya, melalui perilakunya yang penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidakpuasan, kemarahan, sakit hati, atau bahkan dendam. Nah, maka sepatutnya bagaimana kita supaya bisa membebaskan diri dari penderitaan karena kebencian. Tadi sampaikan tadi kita harus memiliki rasa welas asih. Ajaran rasa welas asih itu harus diterapkan supaya kita bebas dari penderitaan karena kebencian.
Nah, bukan hanya karena kebencian yang ada di dalam diri kita, tetapi juga karena ketamakan, karena keserakahan. Jadi karena serakah, karena tamak, karena keterikatan, karena kemelekatan membuat kita menderita. Jadi semakin banyak keinginan-keinginan kita, semakin membuat penderitaan di dalam kehidupan kita. Makanya bagaimana kita supaya bebas dari penderitaan karena keserakahan, ya belajarlah untuk memberi, belajarlah untuk melepas, karena pada saatnya, pada waktunya, apapun yang kita miliki berhubungan dengan materi duniawi atau hal-hal duniawi yang lainnya, semuanya cepat atau lambat, mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya akan kita tinggalkan. Belajar melepas supaya kita bebas dari penderitaan karena keserakahan. Dan kemudian juga karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita. Sehingga yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, kebahagiaan diperjuangkan, tetapi penderitaan juga terkadang dilakukan. Penderitaan, hal-hal buruk dilakukan sehingga berakibat pada penderitaan. Nah, kita di sini berupaya untuk supaya bahagia dan tidak mengalami kadang bahagia, kadang menderita. Sehingga upaya kita adalah menghentikan semua aksi negatif seperti apapun yang muncul dalam pikiran kita atau yang biasa sudah kita ucapkan dan kita lakukan supaya tidak diulang dan tidak diulang. Tapi ada pepatah yang sering kita dengar dari orang-orang yang bijaksana bahwa dikala kita menanam padi akan tumbuh rumput di sekeliling padi. Tapi dikala kita menanam rumput tidak ada padi di sana. Dikala kita semuanya berusaha menjadi orang yang baik, menjadi pribadi yang baik di tempat ibadah, di lingkungan, di masyarakat, di mana saja. Tapi terkadang terselip hal-hal yang buruk di situ. Entah itu kebencian juga masuk, menyelinap ke dalam diri kita, entah itu keserakahan, entah itu kebodohan, dan itu kayaknya sudah kayak menjadi konsumsi keseharian-harian kita. Dikala kita melihat sesuatu yang tidak sama, kita sudah benci, tidak sesuai dengan keinginan, sudah jengkel. Nah, padahal kita tahu bahwa Indonesia ini luar biasa keanekaragamannya. Kalau kita membenci dengan keanekaragaman yang ada, yang terjadi bagaimana? Kita pasti akan terjadi benturan dengan keanekaragaman yang ada. Nah, maka begitu kita menjadi orang yang bermasalah, di mana kita tinggal, kita juga pasti akan menimbulkan masalah. Misalnya ada di rumah. Karena diri kita sendiri bermasalah, pasti menimbulkan masalah juga di dalam rumah tangga karena tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban tanggung jawabnya sebagai apa di dalam rumah tangga itu. Kalau sebagai seorang suami, karena memang diri sang suami itu bermasalah, dia tidak menjalankan kewajibannya di rumah. Sehingga rumah tangga itu menjadi tidak harmonis karena keberadaan ada satu orang yang bermasalah di situ. Entah suaminya, entah istrinya, atau entah itu anaknya, bisa terjadi demikian. Jadi di mana orang bermasalah tinggal, membuat di situ di dalam mata orang yang bermasalah tadi semuanya nampak salah. Pagi, siang, sore, malam bisa terjadi pertengkaran, begitu kan? Nah, begitu kita berkumpul, bergaul di dalam lingkungan masyarakat, itu karena kita bermasalah juga semuanya nampak salah. Ini salah, itu salah, orang ini salah, orang itu salah. Ya, semuanya nampak salah dan bahkan mungkin di tempat kerja pun juga mengalami hal demikian. Bahkan pada saat mungkin kita berbicara karena kita memang bermasalah ya semuanya salah dari mulai Pak RT, Pak RW, Pak Lurah semuanya salah. Seolah-olah yang paling benar adalah dirinya sendiri. Bahkan mungkin dari sampai tingkatan presiden pun salah di matanya. Seolah-olah yang paling benar adalah dirinya sendiri tadi. Nah, ini karena permasalahannya ketidakpuasan dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, tentu kemampuan orang lain kan berbeda-beda. Ada yang mampunya sedikit, ada yang menengah, atau ada yang tinggi. Nah, kalau kita memang tidak puas, ya silahkan dilakukan sendiri. Sama seperti hanya dulu waktu saya tinggal di Surabaya, kan saya tinggal di sebuah wihara begitu, ada anak yang tinggal di wihara yang kerjaannya juga membantu untuk bersih-bersih.
Dengan harapan kalau saya capek dari luar kota, saya bisa istirahat dengan tempat yang nyaman, bersih. Tapi ternyata tidak bersih. Dalam bersih-bersihnya itu tidak bersih. Saya tidak marah sama dia, tetapi saya eh, kerjakan sendiri supaya sesuai dengan keinginan saya. Jadi saya ambil sapu, saya sapu. Saya kemucing dulu, baru kemudian disapu, baru kemudian dipel. Karena ternyata yang dilakukan oleh sang anak tadi terbalik. Jadi biasanya yang dia lakukan setelah saya tanya, dia sapu, setelah itu dipel, setelah dipel dikemucing, jadi kotor lagi. Itu kan tidak tepat. Jadi harusnya dikemucing dulu, dilapin dulu, setelah itu baru disapu, baru setelah kemudian dipel. Hanya karena salahnya tadi membuat kotor lagi, seperti itu. Jadi intinya kalau kita memang tidak puas dari apa yang dilakukan oleh orang lain, ya berusaha untuk memuaskan dirinya sendiri. Bagaimana supaya sesuatu itu menjadi sempurna sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang kita tahu bahwa keinginan itu tidak akan ada selesai-selesainya juga. Kita sendiri menyadari tentang hal itu tentunya. Pada saat kita memiliki ingin mendapatkan sesuatu, begitu kita mendapatkan sesuatu itu apakah cukup berhenti sampai di situ? Tidak. Kita pasti menginginkan lebih dan lebih. Misalnya contohnya, ya daripada saya tidak memiliki HP, jelek pun tidak apa-apa, yang penting punya gitu kan. Setelah kita punya HP yang begitu sederhana, apakah puas dengan HP yang sederhana itu? Tidak. Akan lebih baik kalau saya punya HP yang begini, yang begitu, dan kelihatannya setiap waktu akan selalu muncul yang merek yang terbaru begitu. Coba kalau seumpama. Mohon maaf, Banti, suaranya tidak terdengar. Terputus ya, terputus. Jadi ini tadi sudah kita coba membahas tentang permasalahannya dari mulai diri kita sendiri, di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, di dalam pekerjaan, dan semuanya akan nampak salah di dalam diri kita sehingga kita itu menderita karena hal itu. Nah, kita ingin menyelesaikan permasalahan ini. Kalau cara solusinya itu salah, pasti juga tidak akan selesai. Misalnya kita menderita karena kebencian, karena keserakahan, karena ketidaktahuan tadi, karena nafsu indriawi duniawi yang menuntut puaskan tadi. Setelah kita menderita seperti itu, kemudian kita solusinya keluar. Mungkin menderita karena keserakahan, kemudian kita berpikir untuk mencari terus di luar, ya tidak akan ada selesai-selesainya. Ya. Yang akan membuat selesai itu berhentilah untuk apa namanya, memunculkan, mengembangkan nafsu keinginan yang ada di dalam diri kita. Berusahalah untuk mengikis yang namanya kebencian yang ada di dalam diri kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalahkan kebencian dengan cinta kasih. Sungguh indah, sungguh bahagia hidup tanpa kebencian. Di antara orang-orang yang hidup dengan penuh kebencian, kita hidup bahagia tanpa kebencian. Sehingga pikiran, tutur kata, perilaku kita tiap hari, tiap waktu kepada semua orang, semua makhluk akan penuh dengan cinta kasih. Seperti apa kita ingin diperlakukan, maka seperti itulah kita memperlakukan. Seperti apa kita ingin diperlakukan, maka seperti itulah kita memperlakukan orang lain. Nah, begitu juga kalau kita menderita karena keserakahan, belajar untuk memberi, memberi, dan memberi, melepas dan melepas. Yang kita lepaskan bukan barang, yang kita lepaskan adalah keserakahan kita. Maka Buddha mengatakan, sungguh indah, sungguh bahagia, hidup tanpa keserakahan. Di antara orang-orang yang hidup dengan penuh keserakahan, kita hidup bahagia tanpa keserakahan. Begitu kita bebas dari penderitaan karena diri kita sendiri tadi, maka kita akan menjadi orang yang bahagia, mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri kita, sehingga di mana orang yang tidak bermasalah itu tinggal, maka tidak ada masalah di dalam dirinya. Tidak akan ada masalah apapun berkenaan dengan hal-hal yang ada di luar dirinya. Kita berupaya untuk menjadikan diri kita bisa gayuh kasampurnan begitu. Yang sering kita melihat kalau kita punya masalah, jalan-jalan. Ya memang waktu jalan-jalan refreshing, ya, ganti suasana, kita sejenak melupakan berbagai macam beban.
Tapi begitu pulang ya masalahnya muncul lagi. Kenapa? Karena permasalahannya itu ada di dalam diri kita. Jadi tidak sepatutnya kalau kita mau menyelesaikan permasalahan, kita larinya keluar. Karena masalahnya ada di dalam diri, bukan masalahnya di luar. Kalau masalahnya di luar, mungkin kita bisa selesaikan di luar. Tapi kalau masalahnya di dalam diri, ya sepatutnya kita bisa menyelesaikan di dalam diri kita sendiri. Maka Buddha mengatakan bahwa oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, yang kemudian menimbulkan penderitaan di dalam kehidupan kita sekarang dan setelah meninggal dunia. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Dengan keyakinan, dengan kebijaksanaan, kita berusaha mengendalikan diri untuk tidak melakukan keburukan dan berusaha untuk meningkatkan kualitas kebajikan-kebajikan kita untuk meningkatkan kualitas batinnya. Jadi kebajikannya terus ditingkatkan, dilakukan dengan satu tujuan untuk mengikis noda-noda yang melekat di dalam batin kita. Jadi kalau bisa diibaratkan batin kita ini kan jernih bersih kayak berlian begitu ya. Karena setelah digunakan sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, kotorannya itu semakin menebal. Nah ini tidak cukup hanya ditiup begitu saja. Dikosok tiap hari begitu, itu lama-lama akan menjadi bersih. Membiasakan, artinya membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena kita hidup dari sebuah kebiasaan memang. Kalau kita membiasakan diri berbuat buruk, akan terbiasa berbuat buruk, mudah berbuat buruk, tapi sulit untuk melakukan kebaikan. Dan pada saat mau meninggal dunia, yang akan teringat, muncul dalam ingatannya, kesadaran akhir pada waktu meninggal dunia, itu adalah kebiasaan-kebiasaannya melakukan keburukan. Makanya begitu mau meninggal dunia sampai ada yang melotot-melotot, kejang-kejang, segala macam gitu kan. Nah, begitu dia meninggal dengan kondisi pikiran yang kacau balau begitu, dia bisa dipastikan terlahir di alam menderita, terlahir di alam sengsara, terlahir di alam yang susah, terlahir di alam neraka begitu ya. Nah, tapi menurut konsep Buddhis memang neraka tidak kekal juga. Nanti kalau hukumannya karma buruknya itu sudah melemah di sana, dia akan meninggal di alam menderita itu dan bisa terlahir di alam yang lebih baik. Begitu pula misalnya kita membiasakan diri dengan berbuat baik. Berpikir yang jernih, berpikir yang positif, bertutur kata, berperilaku yang baik. Makanya pernah beberapa kali saya sampaikan, kalau kita melakukan kebajikan tidak bisa, membangun tidak bisa, setidak-tidaknya tidak merusak. Kalau kita berbuat kebajikan tidak bisa, setidak-tidaknya tidak berbuat keburukan. Akan sangat disayangkan sekali kalau kita menjalani hidup sebagai manusia, apalagi beragama, kemudian menodai diri kita, perilaku kita dengan hal-hal yang buruk, yang tentu itu akan mencederai dari keyakinan kita sendiri, melihat perilaku kita yang memang tidak patut. Nah, maka membiasakan diri untuk melakukan hal yang baik, suka memberi, suka membantu, suka menolong, dan lain sebagainya. Dan saya melihat satu contoh yang positif dari presiden kita. Bapak presiden kita itu mobilnya tidak pernah kosong. Selalu diisi dengan berbagai macam hal-hal yang berguna, bermanfaat, sehingga dimanapun beliau berhenti, memberi. Nah, kalau semua orang punya pikiran, kalau punya kemampuan, kemudian kita bisa memberi seperti itu, alangkah hidup kita bisa menabur kebajikan kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Itu contoh yang luar biasa bagi kita semua. Kehidupannya yang sederhana, tetapi bisa berbagi. Membiasakan diri berbuat baik. Akan mudah untuk berbuat baik dan sulit untuk melakukan hal yang buruk. Kita melihat di media sosial, beliau dihina, difitnah, dimaki, segala macam. Beliau legowo, bisa terima. Tapi ya memang itu sifat-sifat seorang pemimpin ya, harus memiliki rasa seperti itu. Ya, kalau misalnya bisa diibaratkan sebagai bapak, mau diperlakukan dengan tidak baik oleh anak pun juga tetap aja namanya anak, harus tetap dicintai, diarahkan, dibimbing supaya menjadi anak-anak generasi-generasi yang baik. Itu contoh yang luar biasa. Nah, begitu kita membiasakan diri berbuat baik, mudah berbuat baik, dan pada saat mau meninggal dunia, kesadaran akhir pada waktu meninggal dunia itu, hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan yang akan muncul.
Kita bisa tersenyum mengingat kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Kita tenang, kita damai, kita bahagia. Bahkan mungkin kayak orang mau tidur aja. Itu pergi dengan kondisi pikiran yang seperti itu, bisa dipastikan beliau terlahir di alam bahagia. Makanya dikatakan oleh Buddha bahwa dalam kehidupan sekarang menikmati kebahagiaan surgawi kehidupannya sekarang. Setelah meninggal dunia pun juga mereka terlahir di alam surgawi. Jadi surga itu tidak harus selalu dinikmati nanti setelah meninggal dunia. Neraka pun juga tidak harus selalu dinikmati nanti setelah meninggal dunia. Surga neraka sudah kita nikmati setiap hari. Dikala kita berbuat baik dan bahagia, itulah surga. Dan akan membuat kita bahagia setelah meninggal dunia. Ya, dalam hidup sekarang bahagia, setelah meninggal dunia berbahagia, pelaku kebajikan akan berbahagia karena kebajikan yang dilakukan. Nah, ini untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan apapun, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terendah sampai yang tertinggi, semua permasalahan itu harusnya diarahkan ke dalam diri sendiri obatnya supaya sembuh. Tapi ya mohon maaf, saya ini walaupun sering menyampaikan kalau sakit ya minum obat, tapi saya susah minum obat, sehingga biasanya kalau saya sakit cukup duduk, meditasi, tapi saya pikir-pikir tidak akan dengan mudah untuk meninggal dunia, pikirnya begitu. Nah, pikiran yang tenang, pikiran yang damai akan membuat kita segera, yang sehat akan tetap sehat, yang sakit pasti akan segera sembuh. Kalaupun tidak sembuh dan harus meninggal dunia, dengan pikiran yang damai bahagia pasti akan menuju ke alam bahagia. Ini yang sedikit saya sampaikan berkenaan dengan materi. Jadi ajaran agama itu menyampaikan, mengajarkan. Tapi setelah kita kuasai, kita pelajari, menimbulkan pengetahuan, menimbulkan kebijaksanaan, harus dipastikan dipraktekkan sehingga kebenciannya bisa terkikis, keserakahannya bisa terkikis, kebodohan, ketidaktahuannya, delusinya itu bisa terkikis, nafsu kesenangan indriawi duniawinya bisa semakin terkikis. Bukan setelah belajar ajaran agama kebenciannya tambah meningkat, keserakahannya tambah meningkat, kebodohannya tambah meningkat, nafsu kesenangan indriawi duniawinya semakin meningkat, semakin minta dipuaskanlah. Caranya begitu tentu kita belajar ajaran agama tidak mendapatkan manfaat. Dan setelah kita praktekkan dengan tepat, maka pastinya akan membuat kita memperoleh hasilnya. Jadi ada teori, ada praktek yang nyata, dan juga ada hasil. Nah, hasil yang tertinggi dari semua praktek tadi adalah gayoga sampurna, mencapai kesempurnaan. Maka korbankanlah kebahagiaan yang kecil demi untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Saat ini kita sehat, gunakan kesehatannya untuk berbuat baik. Punya kekuatan, punya usia yang panjang, gunakan untuk berbuat baik. Nah, mengorbankan kebahagiaan yang kecil demi untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Dan kebahagiaan yang terbesar, kebahagiaan yang tertinggi, dikala kita semuanya mampu memadamkan semua kotoran batin, mengikis semua kotoran yang melekat di dalam batin masing-masing. Ini yang saya sampaikan, sekali lagi terima kasih. Mohon nanti juga koreksinya, mohon juga masukannya, karena ya mohon maaf Banti sendiri juga masih harus terus belajar dan saya yakin para tokoh agama, para senior-senior yang ada di sini telah banyak makan garam kehidupan sehingga banyak hal-hal yang positif yang bisa kita suguhkan untuk bangsa negara kita, untuk kita semuanya hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia dan sejahtera. Terima kasih. Salam kita semua saudara. Salam Pancasila merdeka. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Yang Mulia Bante Tejabunyo Mahathera yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Sungguh sangat luar biasa materi yang disampaikan oleh Bante pada malam hari ini dan juga tentunya sangat menarik bagi kita untuk memberikan sebuah pertanyaan. Sebelum itu,
Saya akan memberikan kesempatan kepada tokoh agama yang hadir pada malam hari ini untuk memberikan tanggapan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mungkin yang pertama, saya akan mempersilahkan perwakilan dari agama Hindu, yaitu Profesor Inyoman Sutantra MSc. Apakah Profesor bisa mendengar suara saya? Bisa Mas Ila ya. Terima kasih Mas Ila. Suara saya Silakan, kedengaran? Prof. Ya, Suara saya sudah kedengaran terdengar. ya. Sudah terdengar Malam dengan semua jelas. saudara. Terima kasih Bante. Pencerahan yang luar biasa. Ini sangat mirip sekali dengan agama Hindu. Nanti saya akan coba. Saya bisa share screen ya. Mbak Sheila bisa share screen rasanya ya? Silakan, Prof. Bisa, Prof. Sudah jadi co-host. Sudah kelihatan Mbak? Halo? Sudah kelihatan Mbak? Sudah, aman. Sudah. Ya, Prof. Terlihat, Prof. Ini, Sudah terlihat. terima kasih Bante. Saya coba menambahkan sedikit gitu dari pandangan Hindu. Ini saya sampaikan judulnya tuntunan perjalanan. Ini agama sebagai tuntunan perjalanan, kalau ini perjalanan jasmani dan rohani dalam mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan dari pandangan Hindu ya. Ini saya ambil dalam satu sastra Hindu, Bhagavad Gita, mungkin sangat pernah mendengar Bhagavad Gita. Ini dikatakan di dalam Bhagavad Gita ini Tuhan menciptakan semuanya yang ada, alam semesta dan semua makhluknya, semua isinya itu dengan perbuatan yang tulus tanpa pamrih, atau dinamakan dengan persembahan suciannya. Sehingga ini menuntun manusia, sehingga segala perbuatan manusia harus dilakukan dengan tulus tanpa pamrih, supaya tidak akan menimbulkan berbagai masalah. Kalau dilaksanakan dengan penuh pamrih, ini akan menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Tadi Bante juga sangat tertarik kaitan dengan gitu ya. Kemudian perbuatan harus dilakukan untuk memberi kesejahteraan pada semua ciptaan Tuhan. Tidak hanya grup kita, golongan kita, keluarga kita, enggak. Untuk memberikan kesejahteraan pada semua ciptaan Tuhan. Jadi itu isinya ini gitu ya. Kemudian Tuhan yang Maha Esa menciptakan ya melalui persembahan suci tadi atau melalui yadnya tadi alam semesta dan segala isinya yang dikatakan sumber daya alam. Untuk kesejahteraan siapa? Kesejahteraan semuanya. Semua ciptaan Tuhan harus disejahterakan dari alam ini gitu ya. Alam ini mengandung sumber daya alam yang memberikan kesejahteraan pada semua makhluknya. Makhluk yang diciptakan. Makhluk diciptakan makhluk skala, makhluk niskala itu para dewa, para buta, manusia bintang, binatang gitu. Kemudian Tuhan juga menciptakan hukum alam, rete. Sehingga sekarang ada ilmu alam, ilmu fisika, semua sumbernya adalah dari rete ini, adalah energi semesta. Dan juga Tuhan menciptakan sanatana dharma yang dinamakan oleh umat manusia menjadi agama atau hukum untuk kehidupan makhluk-makhluknya. Rete ini adalah untuk menjaga alam dengan segala sumber dayanya agar tetap lestari, indah, damai, harmonis. Alam saja harus damai, harmonis gitu. Tidak menghadapi permasalahan gitu. Juga ini agama adalah untuk menuntun kehidupan makhluk-makhluknya. Semua makhluk-makhluk ciptaan Tuhan dituntun hidupnya oleh agama. Agama harus bisa menuntun hidupnya
agar hidup rukun, damai, harmonis, sejahtera, dan adil gitu. Dan semua ini adalah untuk mengatasi berbagai masalah. Masalahnya alam dan masalahnya makhluk-makhluk itu. Rete dan Sanatana Dharma untuk bisa mengatasi permasalahan alam. Supaya bintang tidak saling tabrakan, bulan tidak iri dengan matahari, bulan tidak tabrakan dengan matahari. Semua sistem itu, rete itu membuat semuanya tidak terjadi masalah di alam itu. Dan juga tidak terjadi masalah dalam kehidupan manusia. Manusia bisa mengatasi masalahnya dengan agama itu. Ya. Sehingga ajaran agama, itu ajaran Hindu, di pandangan Hindu, bersumber pada wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Atau disebut Sanatana Dharma. Sumber dari segala kebenaran, segala ilmu, sebagai tuntunan perjalanan rohani dan jasmani. Jadi ini perjalanan rohani dan jasmani. Jasmani untuk mencapai apa? Kehidupan, rukun, damai, adil, dan sejahtera. Perjalanan rohani apa? Menyatu kembali dengan Tuhan. Sehingga sebetulnya agama, buah dari agama itu, kalau kita beragama harus buahnya moral dan spiritual. Kalau belum berbuah moral dan spiritual, kita belum beragama. Mungkin di KTP saja agama, tapi tidak beragama. Kalau kita sudah beragama, pasti buahnya moral dan spiritual. Kita menjadi manusia berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Kita akan bisa membangun kehidupan yang moksardem jagatita. Kehidupan rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Dan juga rohani kita atau roh kita, atau di Hindu dinamakan Atman kita, kembali kepada Sang Pencipta atau moksa atau maningwaling kaulolan Gusti. Nah, kemudian kita di Hindu sangat paham sekali sumbernya, dari mana sumbernya masalah itu. Kita Hindu itu yakin bahwa diri kita sejati adalah jiwa atau jiwatman. Dan kemudian ada badan halusnya itu terdiri dari budi. Budi ini sumber kecerdasan, sumber kebijaksanaan. Dan manah itu logika, nalar. Kemudian ahamkara, inilah ego. Ini yang egonya manusia. Dan disinilah sumber dari permasalahannya. Ego itu isinya apa? Musuh dalam diri kita. Sebetulnya musuh sejati itu yang ada pada dalam diri kita. Bukan di luar diri kita, dalam diri kita. Jika masing-masing manusia bisa mengendalikan musuh dalam dirinya, itu musuhnya nafsu, ego, kemarahan, keserakahan, kemabukan, iri, dengki, dendam, bodoh, kebingungan, dan lain sebagainya. Itu semua datang dari dalam diri kita. Dan kemudian kita dilapisi juga badan kita oleh panca budindriya. 5 indria kita, hidung dan lainnya, lidah, telinga gitu, dan panca budindriya dan panca karmendriya. Panca budindriya ini adalah indria sensorik tadi, yang mensensor alam ini supaya kita tertarik atau tidak tertariknya itu. Kemudian panca karmendriya yang membuat kita bertindak atau berlaku. Kemudian inilah berbagai masalah muncul karena kalau kita tidak bisa mengendalikan musuh-musuh kita yang di dalam diri kita, itulah akan mengakibatkan permasalahan dalam kehidupan kita. Terjadi kekerasan, terjadi penderitaan, terjadi konflik, terjadi pemerkosaan, korupsi, fitnah, kebodohan, perang, penistaan, penipuan, toleransi, terorisme, penindasan, penjajahan, dan lain-lainnya. Semua ini masalah dalam hidup kita yang harus bisa diselesaikan dengan agama atau dengan dharma, dengan apa? Ketulusan. Semua yang kita lakukan harus kita lakukan dengan tulus, tanpa pamrih. Dan kemudian kedermawanan. Kita harus ulas asih. Bisa saling asah, saling asih, saling asuh. Kemudian kesederhanaan. Kemudian pengendalian diri. Apa yang kita kendalikan? Pikiran kita kendalikan. Panca budindriya kita kendalikan. Panca karmendriya kita kendalikan. Kalau ini bisa kita kendalikan, permasalahan itu tidak terjadi pada diri kita, sehingga kita dinamakan, kalau di Hindu dinamakan manusia. Bisa menjadi manusia yang baik-baik gitu, tindakan lakunya membangun kehidupan yang rukun, damai, harmonis, sejahtera gitu. Atau disebut di Hindu dikatakan moksardem jagatita. Ini mereka bisa
atmannya atau rohnya akan menuju ke surga. Atau bisa hidup, tadi Bante juga mengatakan, surga itu bisa hidup di alam ini, kemudian di alam baka atau di alam fana ini. Kalau kita bisa hidup moksardem jagatita, sebagai kita hidup di surga, gitu, surgawi. Kemudian juga moksa kita, dewa, hidup kita suci bagaikan dewa, tidak ada ikatan jasmani, ikatan roh, ikatan duniawi sama sekali gitu. Nah, disinilah kita bisa mencapai moksa manunggaling kalau dan gusti. Di dalam alam ini pun kita bisa manunggaling kalau dan gusti. Kemudian kita juga, roh kita kalau kita sudah meninggal, bisa manunggaling kalau dan gusti. Jadi di Hindu bisa mencapai moksa kalau dia lakunya suci bagaikan dewa, atau bisa mencapai surga kalau hidupnya rukun, damai, harmonis. Namanya manusia, kalau hidupnya adharma, tidak melakukan kebenaran, dia dibelenggu oleh hamkara tadi, dibelenggu oleh nafsu, ego, kemarahan semua gitu. Juga hidupnya neraka di bumi, dan neraka akan hidupnya. Jadi butaya namanya. Hidup yang penuh dengan masalah. Masalah dosa ini akan menjadi neraka. Neraka di bumi dan neraka di alam baka gitu. Dan kemudian ini ada beberapa tuntunan, kalau di Hindu ada tuntunan, banyak sekali tuntunannya untuk mengendalikan permasalahan itu. Juga ada tatwamasi, wasudaya, kutumbakam, sadharma, sadkerti, catur marga, semua banyak sekali. Dan ini masing-masing ada penjelasan sendiri yang menuntun kita untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul karena ahamkara tadi itu muncul dari dalam diri kita. Dan juga ada hal yang patut kita hindari. Ini tuntunan. 24 paling enggak tuntunan ini. 10 yang harus kita hindari. Dari 10 itu masing-masing ada tri 3, ada 7, ada 6. Banyak sekali yang bisa kita hindari. Ini bisa ditimbulkan oleh ahamkara tadi, hal nafsu dan segalanya. Banyak sekali permasalahan yang bisa ditimbulkan. Dan ini semua, ini etika dan tata krama untuk mengatasi permasalahan. Untuk bisa mencapai kehidupan jasmani yang moksardem jagatita. Dan kita bisa manunggaling kalau dan gusti di alam fana ini. Dan juga bisa manunggaling kalau dan gusti di alam baka, di alam kematian. Dan di alam kehidupan ini. Atau kita bisa mencapai kehidupan yang surgawi. Moksardem jagatita. Atau kehidupan yang moksawi. Gitu. Dan ini godaan dari dalam tadi dinamakan sabibu, dari luar pun ada godaan. Dinamakan kegelapan yang membuat kita menjadi malas dan berpikir gelap. Yang membuat kita menjadi nafsu keserakahan. Dan membuat kita menjadi kebaikan. Ini adalah semua masih mengikat kita pada duniawi. Kita diikat oleh duniawi. Godaan dari dalam dan dari luar. Dari dalam yang paling besar. Sehingga kita bisa kehidupan dewaya, kehidupan manusia seperti tadi. Kehidupan budaya kalau kita melaksanakan dharma ini bebas dari masalah, bebas kita mampu mengendalikan masalah. Kalau ini adalah kita adharma penuh dengan masalah sehingga terjadi kita hidup neraka di bumi ini, masalah kok isinya. Apalagi ini ujian kita, apalagi sekarang kita menghadapi tahun politik. Tahun politik biasanya kita lihat di media sosial banyak sekali masalah yang muncul yang membuat kita menjadi bermasalah gitu ya. Membuat kehidupan kita menjadi masalah. Apalagi kita akan menyambut pesta demokrasi. Maka kita harus mampu mengendalikan diri kita. Kita harus bisa ketulusan, betul-betul saling asah, saling asih, saling asuh. Betul-betul bisa ulas asih sehingga demokrasi kita bisa demokrasi yang beretika, santun, dan beradab. Sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang betul-betul pemimpin arif dan bijaksana. Sehingga membawa bangsa kita hidup rukun, damai, harmonis, adil, dan sahal, dan maju. Ini yang kita harapkan. Ya, itu Mbak Sela. Salam semua saudara. Terima kasih Mbak Sela. Wah, terima kasih kepada Profesor Inyoman Sutantra MSc yang telah memberikan tanggapan sungguh luar biasa pada malam hari ini. Dan kita beralih ke tokoh selanjutnya, yaitu dari agama Konghucu. Saya persilahkan untuk Bapak Johan Ajuan. Apakah bisa mendengar suara saya?
Baik, terima kasih Mbak Dela. Suara saya bisa terdengar ya. Bisa, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, eh, Luar biasa atas uraian yang telah disampaikan oleh Bante Teja Puno maupun Prof. Iwayan Sutantra. Ya, tema hari ini adalah agama menjadi solusi bagi menghadapi masalah. Ya, jadi tentu masalah yang dimaksud di sini adalah masalah kemanusiaan, masalah sosial, dan masalah rohani. Kalau masalahnya mesin rusak, tentu harus cari teknisi. Ya. Jalan nanti Yang suaranya perlu itu Pak Bante Teja perlu menanggapi itu luar biasa skeptis teman-teman kita ini bahwa mengatakan manusia itu pada dasarnya sudah punya bekal untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Agama hanyalah untuk guidance aja. Atau satu lagi, agama itu justru membelenggu manusia dan mengkotak-kotakkannya. Sehingga agama yang satu, umatnya dengan agama yang lain itu justru menjadi bersaing. Atau bahkan tidak rukun. Ya, ini luar biasa. Saya pikir memang ini sebuah pemikiran yang nyata ada di dalam masyarakat kita. Sehingga menyebabkan kita harus berpikir secara jernih tentang eksistensi daripada agama itu dan maksud tujuan daripada agama itu sendiri. Nah, ada lagi yang mengatakan dan memberi contoh bahkan di negara mana? Itu saya lupa ya. Dia itu agama negaranya tidak mengharuskan warga negaranya beragama dan ternyata negaranya tertib, tidak ada kejahatan, tidak ada pencurian dan tidak ada kriminal. Nah, jadi mereka mengklaim itu bukan kerja daripada agama. Jadi agama tidak mutlak harus hadir di dalam peradaban manusia. Ya, ini menarik untuk kita saling nanti sharing dan tentu masing-masing mempunyai argumen dan pembenaran menurut cara berpikir maupun sudut pandang masing-masing. Dan saya hanya mengutip satu sudut daripada agama Konghucu. Agama Konghucu mengatakan bahwa setiap manusia itu memang sudah dibekali oleh Tuhan dengan watak sejati, dan watak sejati itu memiliki benih-benih cinta kasih, kebenaran, ya. Kemudian menyukai keindahan, kemudian dapat berlaku bijaksana, mempunyai pertimbangan dan pemikiran agar dia itu bijaksana, dan mereka itu mempertimbangkan untung rugi, ya, dan karena untung rugi yang selalu pada faktanya bahwa terjadi konflik itu adalah merugikan, maka yang menguntungkan adalah tidak terjadi konflik. Agar tidak terjadi konflik, maka kebijaksanaan itu diarahkan bagaimana supaya tidak terjadi konflik. Ya, itu merupakan suatu upaya
agar bisa menggerakkan atau menumbuh kembangkan sifat-sifat baik yang ada di dalam diri setiap manusia itu atau manusia sendiri, itu sudah merupakan tanda-tanda atau bisa disebut sebagai dia telah menempuh jalan suci yang diinginkan Tuhan, diinginkan Sang Pencipta. Kemudian cara-cara atau metode-metode untuk mempelajari bagaimana agar bisa berada di dalam jalan yang sesuai dengan watak sejati atau sifat-sifat baik daripada manusia itu merupakan tuntunan pengajaran. Nah, pengajaran itu juga disebut sebagai agama apabila itu sifatnya kerohanian. Nah, itulah definisi agama di dalam agama Konghucu bahwa firman Tuhan itu ada di dalam watak sejati manusia, kemudian hidup mengembangkan watak sejati itu namanya menempuh jalan suci, dan bimbingan menempuh jalan suci itu adalah pengajaran ataupun agama. Nah, ini sangat menarik ya. Sering kita itu kadang mengikuti suatu istilah-istilah dari luar tentang definisi agama itu sendiri. Padahal di dalam kearifan lokal di kebudayaan Indonesia, bahwa definisi agama itu adalah kita hidup harmonis dan rukun dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. Dan satu lagi, bahwa manusia itu memang watak sejatinya baik. Tetapi tidak semua manusia itu mampu mengembangkan sisi baik dirinya. Ada manusia yang sejak lahir dia itu sudah bijaksana. Inilah orang yang paling atas, orang teratas. Namun ada juga orang yang setelah dia itu bersusah payah, terbentur sana sini, berbuat kesalahan, kemudian belajar. Nah, itu kemudian dia menjadi bijaksana. Itu orang kelas 2. Namun ada juga orang yang meskipun dia sudah terbentur sana sini, tetapi dia juga tidak mau belajar dan tidak mau menjadi bijaksana. Inilah orang yang terendah. Nah, jadi agama itu tetap dibutuhkan, ya Mas Vivo, karena itu ditujukan kepada orang-orang yang butuh pencerahan. Memang ada orang yang bijaksana yang dapat berpikir dengan baik, dapat langsung menangkap dan mengaplikasikan watak sejatinya, sifat-sifat Tuhannya, tetapi itu hanya kecil sekali jumlahnya. Yang kebanyakan adalah yang memang membutuhkan tuntunan dan pencerahan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Terima kasih kepada Bapak Johan Ajuan yang sudah menyampaikan tanggapannya dan juga sekaligus menjawab pertanyaan dari audiens. Untuk selanjutnya kita beralih ke tokoh agama Islam yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Nizam Asofa. Apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Silakan Bapak. Bisa dibantu untuk on kamera?
Ya, terima kasih Mbak Zela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Menarik sekali pemaparan dari Bante Teja, ditambah dari Prof. Nyoman, dari Pak Johan Ajuan. Kalau menurut pandangan Islam, agama itu kebijakan. Ad-dinu aqlun waladina liman la aqlal. Agama adalah kebijakan yang tidak memihak kepada siapapun, tapi memihak kepada kebenaran. Maka barang siapa yang tidak ada kebijakan dalam dirinya, dia tidak ada agamanya. Secara hakikat, belum beragama, masih merasa beragama. Di hadis lain, Nabi Muhammad bersabda, ad-dinu khuluqun wala dina liman la khuluqalah. Agama adalah perilaku mulia. Barang siapa yang tidak ada perilaku mulianya, maka dia tidak ada agamanya. Ini menguatkan hadis yang pertama tadi, bahwa agama adalah kebajikan. Barang siapa yang belum berkebajikan, sama dengan belum beragama. Agama adalah keyakinan tentang kebenaran yang tidak berpihak kepada siapapun. Keberpihakannya kepada kebenaran, kepada kebenaran yang universal, yang sudah teruji, terbukti, dan ternyata. Maka barang siapa yang mengaku beragama, namun akhlaknya belum mulia, kebajikannya belum terlihat jelas, sesungguhnya ia belum beragama. Dalam Islam, insan yang beragama itu sudah sempurna berproses menuju kesempurnaan sebagai manusia. Bahasa Islamnya disebut insan kamil, insan paripurna, yang telah berproses menyelesaikan permasalahan dalam dirinya sendiri terutama, kemudian mampu memimpin keluarga dan hidup bermasyarakat dengan harmonis karena perilakunya mulia. Dan dimanapun ia berada, seorang muslim yang benar, ia harus mendamaikan. Sebagaimana arti al-muslim adalah orang yang mendamaikan. Orang yang mendamaikan, yang pertama yang harus didamaikan adalah dirinya sendiri, kemudian keluarga yang dipimpin, kemudian masyarakat di mana ia tinggal. Maka saya tidak setuju kalau ada yang berpendapat bahwa agama itu mengkotak-kotak atau menghambat perkembangan jiwa dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu pelaku agama yang belum benar dalam pengamalannya.
Karena banyak memang korban ajaran agama. Itu tidak hanya dalam Islam, tapi di semua agama. Yang menjadi korban sesungguhnya adalah mereka-mereka yang kurang menyeluruh atau kurang totalitas, baik dalam memahami maupun dalam mengamalkan. Maka melalui jagongan IMP ini saya serukan kepada semua, mari kita kembali ke kitab suci kita masing-masing. Dan kita pelajari dengan benar melalui guru yang sudah mumpuni, yang sudah terbukti kebenaran agamanya, ialah dari akhlaknya yang sudah terlihat mulia dan pikirannya sudah terlihat bijak, arif dan bijaksana. Semua pelaku agama yang benar dan telah sempurna pengamalannya pasti menjadi insan yang arif dan bijaksana. Arif adalah benar-benar telah mengenal siapa sesungguhnya dirinya dan siapa sesungguhnya Tuhannya. Berikut siapa sesungguhnya nabi yang diikuti. Kalau dalam Islam belum dikatakan beragama kalau belum arif dan bijaksana. Artinya belum sempurna agama Islamnya jika belum arif dan bijaksana. Kearifan terkait dengan diri sendiri, kemudian dengan Tuhan, kemudian dengan sesama manusia, kemudian dengan sesama makhluk di alam semesta raya ini, di mana ia harus berlaku adil dan beradab serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan sebagaimana yang telah disimpulkan oleh founder-founder kita dalam 5 sila yang kita yakini sebagai ideologi bangsa perekat seluruh umat beragama di NKRI kita tercinta. Memang agama sangat banyak. Kalau dari yang kecil-kecil dihitung, dari dulu hingga kini telah tercatat kira-kira jumlah agama di seluruh dunia itu ada 4.200 agama. Jumlah yang tidak sedikit. 4.200. Dan yang besar-besar ya puluhan sudah. Dan yang diakui oleh negara kita adalah 7 agama yang kesemuanya alhamdulillah telah terhimpun dalam IMP, Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Siapapun pemeluk agama yang telah disahkan oleh negara kita, kalau mereka jadi, pasti akan menghormati agama lain. Pasti akan tinggi toleransinya. Pasti tidak akan merasa benar, paling benar. Karena merasa paling benar adalah salah atau cacat kebenarannya. Namun juga tidak mengurangi keyakinan terhadap agama yang dipeluk. Maka marilah kita belajar lagi, kita kaji ulang apakah kebenaran agama dalam perilaku keseharian kita sudah sesuai apa belum. Yang tahu ya masing-masing kita setelah kita memahami dengan benar tentang keyakinan agama kita masing-masing. Untuk itu
Kita harus terus belajar, belajar dan belajar lagi agar tidak menjadi golongan yang gagal paham atau salah paham atau keliru paham. Diharapkan yang benar paham pasti akan toleransinya akan tinggi dan tidak akan merasa paling benar. Mudah-mudahan tambahan dari saya yang sedikit ini ada manfaatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa yang telah menyampaikan tanggapannya pada malam hari ini. Dan saya memberikan kesempatan untuk perwakilan audiens, yaitu Bapak Daniel Edi, untuk menyampaikan tanggapannya juga pada materi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Tejapunya Mahatera. Kepada Bapak Daniel Edi, apakah bisa mendengar suara saya? Saya panggil kembali kepada Bapak Daniel Edi. Apakah bisa mendengar suara saya? Mungkin sedang ada kendala koneksi. Baik, kita kembali kepada Yang Mulia Bante Tejapunya Mahatera yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini dengan adanya beberapa tanggapan dari beberapa tokoh agama. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan untuk sesi diskusi, yaitu apabila ada pertanyaan dari audiens ataupun dari sesama tokoh agama, bisa langsung disampaikan atau raise hand. Ini sudah ada yang raise hand, yaitu Bapak Saudara Januri Haryanto. Bisa on mic dan juga on cam. Saya persilahkan. Ya, bentar. Wangel mentoh on cam iki. Bentar. Itu tutul gak gelem om. Bisa dipencet yang gambar video, Bapak. Ini. Dah ini. Iya. Loh, kok gak petu gambar? Loh, tutup meneh iki piye to kamera iki? Bentar nggih. Loh. Nah, wis ketok wis. Iya. Silakan, Maklum. Bapak. Sinyalnya agak keganggu ini. Saya posisi di Kaltim ini. Dekat dengan IKN ini. Iya. Selamat malam. Semua salam semua salam semua apa itu lali aku. Saudara. Mas saudara. Diguyu karo Romo Bante. Iya. Begini paparan dari para suhu tadi itu sangat luar biasa. Sehingga saya nggak bisa ngomong. Nah, namun di sini saya ingin mempresentasikan apa yang menjadi yang saya pelajari selama ini. Ya, mohon maaf, kami pun sebenarnya juga memiliki kitab. Nah, di dalam kitab kami itu menjelaskan apa yang disebut dengan Toto Gomo, tata agama, ya kan? Nah, apa itu artinya tata agama? Tata agama itu mengandung pengertian memiliki kepercayaan ketuhanan sebagai pancang dan ikatan untuk kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dijelaskan di dalam ayat-ayat tersebut bahwa semua manusia itu pada dasarnya terlahir dengan watak yang baik. Nah, dengan watak yang baik, hanya saja oleh karena manusia itu dikaruniai yang disebut batin nalar atau pikiran,
Maka di situ manusia diberikan wewenang penuh untuk mengelola dan bertindak di dalam dunia ini. Jadi kesimpulannya, karena kita semua ini harus memahami fungsi daripada perabot yang dimiliki oleh manusia itu. Nalar atau pikiran itu adalah fungsinya badan perencana. Jadi yang direncana itu pasti macam-macam dalam pikiran manusia itu. Juga batin adalah apa? Sebagai sarana untuk menerima semua perintah-perintah dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena di sini kita dihadapkan pada dua pilihan. Dihadapkan pada dua pilihan, tebal penalaran kita atau tebal batiniah kita. Batiniah sama dengan kejiwaan atau kerohanian. Maka di batin inilah bersemayam kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan itu. Contohnya, apabila ada orang yang berbuat baik, bahasa yang sering kita dengar, orang kok tidak punya hati nurani, kok tidak begini, orang tidak punya hati nurani, kok begini. Nah, inilah. Jadi sebenarnya agama itu sangat dibutuhkan. Jadi di dalam agama itulah ada yang memimpin. Di dalam agama itu ada yang memimpin. Seperti yang disebutkan sama Gus Nisam tadi itu, berapa itu 4.200 atau apa itu. Nah, itu kan menandakan bahwa manusia itu susah diatur. Karena ya itu tadi, menuruti ini, kehendak alam pikiran ini loh. Karena apa? Di dalam perhitungan, kalau hanya mengedepankan pikirannya saja tanpa menggunakan batinnya, jatuhnya perhitungan pasti minta untung, tidak mungkin mau rugi begitu. Nah, makanya di sini kuat penalarannya, apa kuat batinnya. Jadi untuk mencapai itu semua harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan seperti yang disebutkan oleh para suhu tadi itu, bisa mengendalikan. Nah, ini loh, bisa mengendalikan. Jadi sifatnya ya, watak dan sifatnya pikiran manusia itu, wataknya itu kurang, wataknya itu murka, sifatnya itu kurang. Itu di situ itu wataknya murka, sifatnya kurang, dihilangkan nggak bisa. Bisanya ya dikendalikan seperti yang disampaikan oleh para suhu tadi itu kan begitu. Nah, pengendalian mana? Arahnya kemana? Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Antara lain, diarahkan kepada ilmu pengetahuan tentang kejiwaan atau kerohanian. Agar supaya kita bertindak lebih bijaksana dan selalu menunjukkan kebajikan-kebajikan yang kita miliki. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan ya wes, bubrah sudah. Makanya Yang Maha Kuasa itu tidak dengan bosan-bosan diturunkan sampai 4.200 loh. Gimana itu? Karena sangat besar dan sayangnya kepada umat manusia seperti kita ini. Dan di dalam belajar pun tidak ada yang namanya lulus loh, tidak ada. Kita ini, saya dan yang lain ini saya rasa selalu belajar. Dikatakan lulus apabila kita sudah batasnya habis, expired di dunia ini, itu loh lulus namanya. Jadi selama menempuh perjalanan ini kita selalu belajar. Maka dari itu agama itu sebagai solusi sangat tepat sebenarnya. Hanya saja oleh karena manusia itu diberikan pilihan atau menggunakan, ya monggo, mau pilih yang bejat ya urusanmu, pilih yang baik urusanmu. Kelak kemudian hari kan tempatnya beda-beda kan gitu kan. Iya.
Demikian sedikit tambahan dari kami. Salam semua saudara. Saya waktu kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Bapak, tanggapannya juga sangat luar biasa mengenai materi pada malam hari ini. Mungkin dari Bante ada yang ingin disampaikan mengenai tanggapan dari audiens dan juga dari tokoh agama. Silakan Bante. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dan tambahan masukan dari semua sesepuh, bini sepuh, dan semuanya yang hadir. Dan ini akan memperkaya pengetahuan kita tentang banyaknya pengetahuan yang dimiliki masing-masing orang untuk memperkaya pengetahuan kita sendiri. Tentu Ibu Hasraskan pernah melihat tentang film Asoka. Dan Raja Asoka itu dulu adalah raja yang sangat ambisi sekali untuk menjadi maharaja. Tetapi setelah beliau belajar ajaran Buddha, akhirnya menaruh pedangnya, dan kemudian dari mulai saat itulah beliau tidak berpikir lagi untuk menguasai dunia atau menjadi maharaja. Nah, tentang kebesaran Raja Asoka ini, kami memiliki catatan tersendiri karena beliau di tempat-tempat Buddha pernah tinggal, pernah berada, itu membangun tiang yang namanya pilar Asoka, yang dimana di dalam pilar Asoka itu dituliskan tentang dekrit Raja Asoka. Isinya tentang toleransi. Dan izinkan saya membaca ya tentang dekrit Raja Asoka, siswa Buddha yang mendukung toleransi ini. Janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini, kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya, kita akan merugikan agama kita sendiri, di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama lain, semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya, dengan berpikir bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, maka dengan berbuat demikian, ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi dan kerukunan beragamalah yang dianjurkan, dengan pengertian bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri, juga bersedia mendengarkan ajaran agama yang dianut oleh orang lain. Dan IMP saya rasa menjadi wadah itu, untuk kita bisa mendengarkan dari semua pandangan-pandangan dari apa yang disebut dengan agama. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, tadi saya sempat membaca dari Saudara Vivo, itu juga menyampaikan tentang hal ini. Jadi, ini menjadi tantangan bagi orang beragama. Karena memang yang kita lihat, kalau kita mau penuh dengan kesadaran mengetahui, melihat itu, terkadang sekarang ini ada komunitas orang-orang yang tidak lagi mau beragama. Kenapa? Karena melihat perilaku orang yang beragama yang sering pergi ke tempat ibadah, itu malah lebih buruk daripada orang yang tidak pergi ke tempat ibadah. Sehingga mereka merasa bangga bahwa lebih baikan saya daripada orang yang sering pergi ke tempat ibadah. Saya tidak pernah berpikir buruk, saya tidak pernah bertutur kata buruk, saya tidak pernah berperilaku yang buruk. Walaupun mungkin saya tidak bisa berbuat baik,
tapi setidak-tidaknya saya tidak melakukan hal-hal yang buruk, apalagi itu menggunakan nama atas nama agama atau atas nama Tuhan segala macamnya. Jadi ada komunitas orang-orang yang memang melihat perilaku orang yang beragama buruk, sehingga dia merasa lebih baik daripada orang yang pergi ke tempat ibadah. Nah, memang sepatutnya kalau kita mengatakan idealnya, orang yang sering pergi ke tempat ibadah itu harus lebih baik, karena apa? Di sana diajarkan tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan. Tapi arahnya ke dalam diri sendiri itu tadi, setelah kita belajar, kita timbul pengetahuan, kita timbul keyakinan, kemudian dipraktekkan, dilaksanakan kepada diri masing-masing. Ini tantangan bagi orang-orang yang beragama ya. Agama saya rasa terbungkus memang. Sehingga malah kita itu kehilangan esensinya, isinya. Kita masih terkotak mempermasalahkan tentang bungkusnya, tentang mereknya, tentang modelnya, tentang warnanya. Padahal sesungguhnya kita harus bungkus itu dikupas, terus dibuka sampai akhirnya kita mengetahui ajaran ini, agama ini mengajarkan tentang apa. Jadi jangan hanya terpaku pada bungkusnya, mereknya, modelnya, dan itu selalu menjadi permasalahan di mana-mana. Merekku nggak sama, modelku nggak sama, bentukku nggak sama. Ya, satu agama aja mungkin memiliki model, merek, bungkus yang macam-macam. Gitu. Apalagi kalau kita melihat berapa ratus agama tadi, wah tambah semakin bingung kita. Gitu. Nah, maka kalau kita mau menyadari, kita itu bisa diibaratkan sedang menaik perahu untuk menyeberang ke pantai seberang, untuk mencapai tujuan, yaitu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu memang adanya di dalam diri sendiri, bukan di luar sana. Kalau kita bebas dari kebencian, keserakahan, kebodohan, itu adalah kebahagiaan yang tertinggi adanya di sini. Nah, kita ini sedang bisa diibaratkan naik perahu. Kita belum bisa sampai pada tujuan kita, sehingga kita masih membutuhkan perahu itu. Jangan juga kita mengatakan perahu ini adalah sebuah keterikatan, kemelekatan, perahu ini adalah begini dan begitu. Padahal kita tidak bisa berenang, kita belum sampai. Kita masih membutuhkan perahu itu. Kalau kemudian kita terjun dari perahu, sedangkan kita tidak bisa berenang, masih berbaur, masih bergelut, masih hidup di dalam lumpur kotoran, kita masih belum bebas, dan kita mengatakan ini keterikatan, kemelekatan, dan terjun dari perahu, yang terjadi akhirnya kita malah tenggelam. Kita memerlukan toladan. Kita memerlukan orang-orang yang bijaksana untuk menunjukkan jalan terang bagi kita supaya kita bisa bebas dari penderitaan. Nah, memang ajaran Buddha, kalau memang bisa dikatakan itu, kami memang juga tidak beragama sih. Tepatnya bahasa kami pakai namanya Buddha Sasana. Sasana itu ajaran, Buddha itu ya Buddha. Jadi kami umat Buddha itu menyatakan belajar ajaran Buddha. Tepatnya bukan beragama Buddha. Kami belajar ajaran Buddha yang kalau di dalam bahasanya Buddha Sasana. Mau beragama apapun silahkan. Itu kami memberikan kebebasan, tetapi kita harus memiliki itu tadi. Kebenaran sebagai pedoman di dalam kita menjalani kehidupan. Dan kebenaran itu sifatnya universal, dan saya yakin dari setiap ajaran agama yang ada, yang bahkan disahkan oleh negara kita, itu pasti ada nilai-nilai universal yang disampaikan, yang kalau kita kemudian praktekkan, kita laksanakan, bisa mewujudkan kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan bagi kita semua. Nah, ada pembenaran, ada kebenaran yang sering juga kami sampaikan. Kalau pembenaran itu benar menurut saya, tapi begitu disampaikan kepada orang lain ya tidak benar. Benar menurut kelompok saya, tapi tidak benar menurut kelompok yang lain. Begitu saya praktekkan,
membawa manfaat bagi saya, bagi kelompok saya, tapi menimbulkan kesusahan, kesulitan, penderitaan bagi orang lain. Itu namanya pembenaran. Kalau kebenaran yang sifatnya universal yang tadi saya sampaikan di semua agama pastinya ada, begitu kita sampaikan kepada orang lain, ya orang lain hanya manggut-manggut saja, karena ya memang begitu adanya. Menurut kita benar, menurut orang lain benar, menurut kelompok kita benar, menurut kelompok lain yang benar. Begitu kita praktekkan, kita laksanakan, kita bahagia, orang lain, makhluk lain itu makhluk hidup apapun, baik yang tampak atau tidak tampak, yang kuat, yang lemah, yang besar, yang kecil, yang berkaki dan tidak berkaki, semuanya berbahagia. Itu namanya kebenaran universal. Nah, jadi di ajaran Buddha ini, umat Buddha itu menyatakan berlindung pada tiratana. Nah, ini saya buka supaya kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu juga memang. Buddha itu adalah kesadaran. Dhamma itu adalah kebenaran. Sangga itu adalah kesucian. Tiga hal ini adalah satu kesatuan yang ada di dalam diri masing-masing setiap orang. Pada saat kita hidup dengan sadar, berpikir dengan sadar, bertutur kata dengan sadar, berperilaku dengan sadar, orang yang hidup dengan penuh kesadaran, tidak ada hal-hal yang buruk yang muncul di dalam dirinya. Itu kalau orangnya sadar. Kalau orangnya kesadarannya lemah, lengah, maka hal-hal yang buruk, kebencian, keserakahan, kebodohan, nafsu, kesenangan indriawi duniawi pasti akan muncul bagaikan. Yang kewaspadaan adalah jalan menuju kekalahan, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Maka kita berperilaku dengan penuh kesadaran. Mau duduk, duduk pun dengan sadar. Mau berdiri, mau berjalan, mau berbaring, kita juga dengan sadar. Mau kita nyangkul, mau berucul, mau kerjakan ini, kerjakan itu, semuanya dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan hasilnya pasti memuaskan. Kita menggunakan mata dengan penuh kesadaran. Menggunakan indria-indria kita. Menggunakan telinga kita dengan penuh kesadaran, mencium bau dengan penuh kesadaran, mengecapkan rasa, menyentuh, semuanya dengan penuh kesadaran. Sehingga kalau kita dalam kondisi kesadarannya utuh, itulah namanya Buddha, orang yang sadar. Nah, orang yang sadar akan mengetahui, melihat kebenaran yang tidak dilihat oleh orang-orang yang lemah, lengah kesadarannya tadi. Begitu dia melihat kebenaran dan hidup dengan kebenaran, pikirannya benar, tutur katanya benar, perilakunya benar, kedamaian, kebahagiaan dalam dirinya menyebar kepada semua orang, semua makhluk yang ada di sekelilingnya. Makanya dikatakan orang yang memiliki kesadaran tadi menjadi cahaya lentera bagi kehidupan ini. Ya, karena memiliki tutur kata yang menyejukkan, mendamaikan, menenangkan, membahagiakan bagi yang mendengarkan. Perilakunya juga tidak melukai, perilakunya tidak menyakiti, bahkan tidak menghilangkan nyawa orang lain, apalagi atas nama agama. Gitu. Nah, dengan mempraktekkan kebenaran tadi, tujuannya adalah untuk mencapai kesucian. Suci ini kita mampu telah menanggalkan itu semua dengan kemurahan hati kita, dengan cinta kasih untuk membebaskan diri dari kebencian, dengan kemurahan hati, kerendahan hati untuk membebaskan diri dari kesombongan kita, dan membebaskan diri kita dari kejahatan dengan selalu melakukan kebajikan. Nah, di dalam ajarannya sebenarnya prakteknya ada teori, pariyati, patipati, patiweda. Teori ya, yang saat ini kita bisa pegang ya setelah Buddha tidak ada ya memang kitab suci yang disebut dengan Tripitaka. Nah, Tripitaka itu disebut Tripitaka karena setelah Buddha wafat, ajarannya itu dikelompok-kelompokkan menjadi 3 kelompok yang keseluruhannya mencapai 84.000 pokok ajaran. Memang itu kitab sucinya orang Buddha yang orang Buddha sendiri tidak punya dan mungkin jarang melihatnya gitu kan. Tapi dari intinya tadi, sekian banyaknya tadi, di dalam intinya Buddha menyampaikan yang Vinaya Pitaka menyampaikan tentang tidak berbuat jahat baik melalui pikiran, ucapan, perilaku kita,
Kemudian Sutta Pitaka melakukan banyak kebajikan, Abhidhamma Pitaka menyucikan batin sendiri. Jadi kalau ditanya inti ajaran Buddha apa, terus terang aja, nggak usah bertele-tele. Tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin sendiri. Itulah inti ajaran Buddha. Nah, cara prakteknya dari mulai yang sangat mendasar, berdana. Apakah berdana harus selalu menggunakan uang? Oh tidak. Bante sendiri tidak punya apa-apa. Hidupnya dari kasih pemberian orang. Jubah ini dikasih umat. Makan hanya sehari sekali juga itu dikasih umat. Ya tempat tinggal atau namanya kuti itu juga dibangun oleh umat. Itu kan semuanya diberi oleh umat. Karena ya kami bukan seorang rumah tangga yang harus memenuhi semuanya dan lebih-lebih seperti itu. Jadi kami punya jubah cuma 2, makmunya cuma sekali, ya tinggal tidurnya kalau di ngantuk ya baru tidur. Kalau dulu ya tinggalnya di hutan memang, di bawah pohon atau di goa, tapi setelah umatnya punya keyakinan membangun kamar untuk kami supaya tinggal di situ. Jubahnya dulu dari ngambil kain-kain bekas, disimpan, nanti kalau sudah cukup dijahit, dikasih warna. Karena sekarang umatnya penuh dengan keyakinan, jumlahnya meludak banyak sekali dan tidak ada yang pakai. Gitu. Kemudian ya mamnya tiap hari kami membawa mangkok, bul namanya, untuk ngemis, meminta-minta makanan. Kalau ada yang ngasih ya diterima, tidak ada yang ngasih ya sudah, terimalah karmamu begitu ya. Gitu. Kalau sakit bagaimana Bante? Kalau sakit ya biasanya menggunakan obat-obatan yang tersedia di alam, atau bahkan terapi urin yang bisa kita lakukan itu untuk kesembuhan jasmani kita yang sakit. Jadi prakteknya dari mulai berdana itu paling rendah sekali, kebajikan paling rendah. Kalaupun berdana tidak harus selalu menggunakan uang, buktinya ya kita bisa menggunakan pengetahuan seperti para romo-romo tadi sudah sampaikan teori, itu berdana juga namanya, tapi dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dengan tenaganya, dengan waktunya, semuanya ini namanya berdana. Tapi namanya berbuat baik tidak harus selalu berdana memang. Kita bisa menjalankan Pancasila Buddhis sebagai seorang perumah tangga. Pancasila Buddhis itu apa? Yang sering disebut dengan molimo itu. Tidak membunuh. Makanya kalau perang selalu kalah karena memang tidak membunuh makhluk hidup lainnya gitu kan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Itu 5 sila yang dipegang teguh oleh umat Buddha untuk menjaga supaya tidak berpikir buruk, tidak bertutur kata buruk, dan tidak berperilaku buruk. Nah, kemudian tingkat yang lebih tinggi daripada berdana, menjalankan sila, menjalankan puasa itu 8 sila. Kalau mau lebih banyak lagi ya jadi bante. Tidak berumah tangga, tidak mencari kepuasan nafsu indriawi, duniawi. Nah, yang lebih tinggi daripada menjalankan sila adalah bermeditasi. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Menanamkan cinta kasih di dalam pikirannya, mengembangkan cinta kasih di dalam pikirannya, dan mewujudkan di dalam setiap ucapan dan perilakunya. Supaya bebas dari kebencian, begitu. Jadi, untuk mengalahkan dirinya sendiri. Pertama, meditasi samatha. Itu menggunakan satu objek meditasi untuk memperoleh ketenangan, kalau dikembangkan bisa memperoleh kesaktian. Tapi tujuan orang meditasi bukan untuk mencapai kesaktian, tapi untuk pengembangan kebijaksanaan. Nah, seperti yang Gus Nisam tadi sampaikan, harus bijaksana. Jadi meditasi yang kedua adalah vipassana bhavana, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini yang harus kita gunakan untuk mengikis noda-noda batin tadi. Noda batin karena kamaraga, nafsu kesenangan indriawi duniawi, karena nafsu kepada lawan jenisnya, nafsu kepada hal-hal yang bersifat duniawi dan lain sebagainya, mampu membebaskan keserakahan, kebencian, kebodohan dari batinnya. Nah, begitu sudah mampu menyelesaikan itu semua, itu bisa dikatakan mencapai kesucian yang tertinggi. Tapi di dalam Buddhis itu ada 4 macam jenis tingkatan kesucian. Pertama Sotapanna, yang kedua Sakadagami, yang ketiga
anagami, dan yang keempat adalah arahat. Arahat itu adalah kesucian yang tertinggi. Nanti kalau mau lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi ya ketemu Bante saja, waktunya tidak panjang untuk berbicara untuk hal-hal demikian. Sekian, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, ungkapan-ungkapannya. Ya semoga kita semuanya belajar ajaran agama dengan sungguh-sungguh dan kemudian dipraktekkan, karena bagaimanapun perilaku kita mencerminkan dari apa yang kita yakini, apa yang kita ketahui dari ajaran agama kita. Silahkan saja mau cara mengolahnya kayak apa, bagaimana, tapi pada saat suguhannya, nanti pada saat kita ketemu dengan orang lain, suguhan Anda itu yang kita nantikan. Suguhannya bagus atau tidak, itu tergantung pada olahan-olahan panjenengan di belakang layar. Tapi harapan kita kalau suguhannya baik, olahannya baik, pasti disuguhkan dengan hal-hal yang baik, yang menyejukkan, mendamaikan, membahagiakan, yang menimbulkan vitamin, bisa membuat keselamatan. Begitu ya. Terima kasih, Sese Kamsia. Terima kasih Bante atas tanggapannya atau jawaban dari pertanyaan audiens. Mungkin satu pertanyaan lagi Bante, izinkan saya mungkin juga ini mewakili semua audiens yang ada di ruang Zoom pada malam hari ini. Untuk pertanyaannya, mengapa kebencian sangat mudah untuk timbul dan juga lenyap? Apakah penyebabnya adalah kurangnya kesadaran pada diri atau bagaimana Bante? Mohon penjelasannya. Mungkin Bante bisa menjelaskan secara singkat, jadi kita bisa memahami juga Bante. Terima kasih. Baik. Jadi memang kebencian itu tidak muncul ujuk-ujuk, tidak ada yang tiba-tiba begitu. Jadi karena kesadaran kita lemah dalam menggunakan indria-indria, maka itu bisa membuat kebencian tadi muncul. Jadi misalnya mata kontak dengan bentuk, telinga kontak dengan suara, hidung kontak dengan bau, lidah kontak dengan rasa, kecapan, kulit kontak dengan sentuhan. Nah itu kalau kita tidak memiliki kesadaran yang baik bisa menimbulkan kebencian. Ini tidak bagus, ini tidak cocok, ini tidak sesuai, dan lain sebagainya. Nah, begitu kita sudah muncul kebencian karena kelengahan menggunakan indria tadi, berkembang kebencian, yang paling menderita adalah orang yang punya kebencian itu. Bukan orang yang dibenci, bukan barang yang dibenci, tapi diri kita sendiri yang sudah kebakaran karena kebencian. Nah, kalau sudah membakar dirinya, tidak bisa tahan, akhirnya diungkapkan dalam kata-kata yang penuh dengan kebencian, diungkapkan dalam perilaku yang penuh dengan kebencian, dan bahkan sekarang ditambahi dengan jempol yang diketik-ketik, disampaikan melalui media online dengan penuh kebencian, sehingga dengan mempermudah membakar banyak orang. Yang lengah maksudnya. Kalau yang kesadarannya bagus, tidak akan mudah untuk terkontaminasi dengan tulisan-tulisan yang memprovokasi atau tutur kata perilaku yang buruk dari orang lain. Jadi walaupun kalau kita memiliki kesadaran yang baik, walaupun diperlakukan dengan tidak baik sekalipun, kita tetap akan baik. Nah itu bedanya orang yang baiknya hanya dibungkus dengan orang yang baik dari bungkus sampai ke isinya. Jadi kalau kita baik kepada orang yang baik sama kita, itu hal yang biasa saja. Tapi kalau ibu bapak saudara sekalian bisa menjadi baik kepada orang yang jahat kepada ibu bapak saudara sekalian, itu baru namanya luar biasa. Pikiran yang penuh dengan cinta kasih, tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih akan membuat ibu bapak saudara sekalian bahagia bebas dari kebencian. Begitu. Selalu sadar setiap waktu, setiap saat. Pakai kuncinya S4. Selalu sadar setiap saat. Dan itu mungkin tidak perlu yang macam-macam, tapi untuk sementara mungkin harus ada guru yang membimbing, yang mengarahkan. Karena ada mica samadhi juga, ada sama samadhi juga. Meditasi yang salah, ada yang meditasi yang benar. Kalau meditasi yang salah nanti malah ujungnya hal-hal yang buruk yang muncul. Tapi kalau meditasi yang benar,
itu akan menimbulkan kebijaksanaan dan pengikisan kotoran-kotoran batin kita. Nah, ini yang Bante sampaikan karena ya memang Bante sendiri juga tidak menguasai banyak teori, mohon maaf juga. Mungkin Mbak Sheila ini lebih menguasai karena guru agama yang sekolah dari A sampai Z beliaunya. Kalau saya lebih banyak tinggal di hutan dulu waktu di Thailand, waktu ada di Indonesia pun juga lebih banyak tinggal di tempat sunyi sepi daripada di keramaian. Jadi mohon maaf kalau kurang pengetahuan dari hal-hal yang Ibu Bapak sudah sekalian ketahui. Ya, mohon masukannya, mohon bimbingannya juga supaya saya juga menjadi lebih baik. Matur nuwun. Terima kasih Bante atas pencerahannya. Mungkin saya cukupkan untuk sesi diskusi dan juga Bante berkenan untuk memberikan closing statement untuk malam hari ini. Silakan Bante. Terima kasih, sebenarnya sudah melewati jamnya, tapi sekali lagi ya saya sampaikan banyak terima kasih buat saudara sekalian. Hidup akan terus berlalu dan kita juga harus mengikuti berlalunya sang waktu. Boleh kita menjadi semakin tua, boleh kita tambah habis masa kontraknya tinggal di dunia, tapi yang harus kita pastikan semakin bertambah usianya kita, mari kita semuanya semakin bijaksana, semakin banyak kebajikan-kebajikan yang kita bisa lakukan, dan banyak hal-hal buruk mampu kita tinggalkan untuk kita mencapai tujuan hidup kita. Tunjukkan jasamu, tunjukkan karyamu, dan biarkan orang lain menilai tentang siapa dirimu. Salam kita semua bersaudara, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Mulia Bante Tejabudi Mahatera atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan juga tanggapan serta jawaban atas pertanyaan dari para audiens dan juga menanggapi beberapa tanggapan dari para tokoh agama juga yang hadir pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para tokoh agama yang telah bersedia hadir pada malam hari ini dan juga kepada para audiens yang setia mengikuti acara hingga selesai. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya mengikuti acara IMP. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bante Teja yang telah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya. Ini juga merupakan pembelajaran juga untuk saya, pengalaman yang sangat luar biasa. Dan untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semua saudara. Saya kembalikan kepada Salam host. semua saudara. Ya, terima kasih disampaikan kepada Mbak Zela Agit yang memandu diskusi kita pada malam hari ini dengan sangat luar biasa. Dan juga terima kasih kepada narasumber kita dari tokoh agama Buddha dengan Bante Teja Puno, dan juga kepada semua tokoh penanggap dari masing-masing agama, dan juga kepada seluruh peserta yang dengan setia mengikuti jagongan online IMP. Baik, pemaparan dari narasumber sangat bermanfaat bagi kita semua. Ajaran-ajaran agama ini sebagai pedoman kita dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Dan agama di sini merupakan makanan dari makanan untuk rohani kita. Dan dengan agama permasalahan bisa menjadi maslahah atau kebaikan. Baik, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan sampai jumpa Senin depan dengan tema yang lain dan dari tokoh agama yang lain juga. Dan saya sampaikan sampai jumpa. Salam semua saudara. Salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.